Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Komariah. Saya merupakan salah satu mahasiswi PJJ-PAI UIN Syaibar Syekh Nurjati kelas A40. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil yang diampu oleh Bapak dosen Hero Prayogo MPD. Kesucian merupakan kunci diterimanya ibadah kita. Tidaklah sempurna bersuci tanpa memahami apa itu najis dan bagaimana cara mensucikannya. Pada video kali ini, marilah kita simak cara mensucikan macam-macam najis. Tapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan tentang najis. Pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menghalangi sahnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contoh dari ibadah tersebut adalah sholat. Setelah kita mengetahui pengertian dan sekarang kita akan belajar macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu air kencing anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, belum makan dan minum apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikan najis mukhaffafah. Seperti yang telah tadi dijelaskan, najis mukhaffafah itu adalah najis paling ringan. Karena najis paling ringan berarti ringan pula cara membersihkannya. Cara membersihkannya yaitu yang pertama harus dihilangkan dulu wujud dari najis tersebut. Nah, ini contohnya. Misalkan ini contoh air kencing anak laki-laki itu ya, seperti yang tadi dijelaskan, anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu ibunya. Jadi anak tersebut belum makan apapun. Nah, yang pertama kita hilangkan dulu wujud dari najis tersebut. Setelah hilang, lalu memercikkan airnya. Airnya harus suci dan mensucikan. Nah, setelah itu tempat ini sudah menjadi suci kembali. Yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu semua najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Najis ini tergolong najis yang sedang. Contoh dari najis mutawassithah yaitu bangkai, kotoran, nanah, darah, dan minuman keras. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Cara membersihkan najis mutawassithah. Seperti yang tadi telah dijelaskan, najis mutawassithah itu adalah najis sedang. Pada contoh kali ini misalkan darah. Cara membersihkannya yaitu yang pertama harus menghilangkan dulu najisnya terlebih dahulu. Ini kan wujudnya masih ada, kita hilangkan terlebih dahulu. Hati-hati jika menghilangkan najisnya, jangan sampai lebih bleber kemana-mana. Yang kedua, basuh dengan air mengalir sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Nah, ketika airnya sudah mengalir berkali-kali, kita lap lagi supaya kering.
Selanjutnya kita akan membersihkan najis. Contohnya ini ada darah, misalkan pakaian kita ya. Nah, karena di sini terdapat airnya masih terlihat, jadi kita buang dulu bentuk dari najisnya itu sendiri dengan air. Kalau kita basuh masih ada, berarti bisa atau boleh, karena misalkan di airnya itu masih ada, kita hilangkan dengan memakai deterjen. Sampai bersih. Misalkan ini adalah darah yang sudah lama, kita nggak tahu bahwa pakaian itu ada darahnya. Ketika kita akan pakai lagi, ternyata ada darah yang menempel. Kita basuh kembali dengan air yang mengalir. Setelah itu kalau bersih, berarti najisnya sudah hilang. Terima kasih. Dan yang ketiga, najis terakhir yaitu najis paling berat, yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis paling berat. Contohnya yaitu najis anjing atau babi dan apapun yang berkaitan dengan keduanya. Misalkan air liur anjing atau babi, kotoran anjing atau babi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, najis mughalladhah itu najis paling berat. Karena najisnya paling berat, berarti cara mensucikannya pun cukup berat, yaitu dengan 7 kali basuhan. Salah satunya memakai tanah airnya. Nah, kita udah menyiapkan ya. Ini adalah air yang telah dicampur dengan tanah. Dan jangan lupa kita siapkan juga air yang suci. Tanahnya pun itu harus suci. Yang pertama, kita hilangkan dulu wujud dari najisnya. Misalkan pada ini, yang ini adalah area yang dijilat oleh anjing. Kita hilangkan dulu wujudnya. Setelah hilang, kita basuh dengan tanah, dengan air yang memakai tanah. Setelah itu, kita basuh kembali sebanyak 6 kali. Airnya harus mengalir. 3. Nah, setelah 7 kali basuhan, berarti itu sudah suci. Kita lap tangan kita. Islam sangat menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan karena lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, Islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali.
See you next time. Bye.